Sahabat Rihlah Journey, saya sudah berada di jembatan Cidamar ya. Kita lihat di sebelah kiri ini ada mobil yang berada di sungai. Ya, mobil bisa masuk ke sungai kalau di jembatan Cidamar ini. Dan kalau kita ke sebelah kanan itu akan tampak muara yang bertemunya sungai dengan lautan. Dari pertigaan Cidaun ke jembatan Cidamar ini tidak jauh ya, hanya beberapa meter saja. Nah, dari pertigaan Cidaun kita belok ke arah kiri karena yang menjadi tujuan kita itu adalah ke Sayanghelang. Kalau misalnya tujuan utamanya itu adalah ke pantai ke ujung genteng ya, itu ke arah kanan Ciwidik ya, pantai Ciwidik. Di sana ada pantai yang kemarin baru saya publikasi ya, itu adalah pantai Tambak Piring. Pantai Tambak Piring, kemudian juga pantai Karangpotong, kemudian pantai Serek, pantai Apra ya, yang di Sindang Barang. Nah, tidak jauh dari sini, ini ada masjid. Namanya masjid apa nih? Kita baca bersama. Tepat di pinggir jalan ya, sangat strategis. Masjid apa tuh? Nurul Huda. Dan di sebelah kanan adalah pintu masuk ke Pantai Cemara. Ya, Pantai Cemara. Nah, itu adalah akses masuk ke Pantai Cemara berhadapan dengan Masjid Nurul Huda. Gitu. Nah, jadi dari pertigaan Cidaun ya, yang terdekat pantai itu adalah Pantai Cemara. Tepat berada di pintu masuknya, berada di depan Masjid Nurul Huda yang di pinggir jalan. Jadi sahabat Rihlah bisa menjadikan patokan seandainya akan ke Pantai Cemara, itu bisa melihat patokan, mencari patokan Masjid Nurul Huda yang ada di pinggir jalan. Kenapa? Ya kalau masjid itu bangunannya kan khas ya. Masjid itu bangunannya khas, tentunya ada simbol, biasanya kubah ya. Kalau tidak lafaz Allah, itu bulan dan bintang. Nah, dengan mengidentifikasi dari jauh adanya kubah atau bangunan khasnya masjid, itu tinggal tengok sebelah kanan ya, kalau dari arah jembatan Cidamar ya, itu adalah akses masuk ke Pantai Cemara. Kita ada berapa kali? 2 atau 3 kali ke Pantai Cemara? 2 mungkin ya? 3 kali. Ya. Bagi sahabat Rihlah yang ingin tahu bagaimana situasi, kondisi Pantai Cemara, itu bisa dilihat di channel saya. Ya. Perjalanan ke Pantai Cemara dan juga review Pantai Cemaranya ada di sana. Ikuti terus perjalanan menuju Pantai Sayanghelang dengan melewati beberapa pantai sebelumnya. Sahabat Rihlah, di depan pom bensin ini, kalau kita ke sebelah kanan, nah itu memang mobil keluar, itu adalah akses ke Pantai Jayanti ya. Akses ke Pantai Jayanti, dan tidak jauh ya dari sini. Bentar, ini ada turbo nggak? Ya, bensin dulu. Sahabat Rihlah, jalan yang ke sebelah sana ya, yang naik itu adalah ke Pantai Jayanti. Jadi dari SPBU ini, kalau sahabat Rihlah akan ke Pantai Jayanti, tinggal ke jalan sebelah sana. Ya, naik ke atas, itu nanti susuri saja jalan itu, akan sampai ke Pantai Jayanti.
Di sana banyak perahu-perahu nelayan dan juga ada tempat untuk beristirahat ya di pinggir pantai, dan juga ada menaranya kalau nggak salah di sana. Jadi bisa bersantai di Pantai Jayanti ini sebagai salah satu tujuan ya wisata bahari di pesisir selatan Jawa Barat yang kaya dengan pantai-pantainya yang indah. Dan ciri khasnya di pantai selatan itu adalah mempunyai deburan ombak yang besar dengan angin yang cukup kuat juga ya. Tentunya ini menjadi ciri khas pantai selatan yang berbeda dengan pantai utara Jawa Barat yang relatif ombaknya tidak terlalu besar, seperti di pantai Cemara Indramayu, pantai Tirtamaya, pantai Bali 2, Tirta Ayu gitu ya, kalau salah. Beberapa pantai yang pernah saya kunjungi di pesisir utara Jawa Barat itu ombaknya relatif tidak sebesar pantai selatan Jawa Barat. Nah, ini jalannya di pesisir selatan Jawa Barat ya, mana nih, Cianjur ya. Jalannya seperti ini, bagus ya. Jalannya bagus, mulus gitu ya, dengan marka jalan yang jelas dan kendaraan yang tidak terlalu ramai. Jadi sahabat bisa menikmati perjalanan dengan nyaman ya. Sekarang pukul 16.58 ya, pukul 16.58 sudah memasuki sore hari. Sore hari berada di jalan pesisir selatan Jawa Barat. Beginilah kondisi terkini ya, ada masjid di pinggir jalan, juga menjadi salah satu fasilitas yang sangat memanjakan ya bagi sahabat yang melintasi jalan di jalur selatan ini ya. Sahabat masih di jalur selatan Jawa Barat ya. Jalan seperti ini akan menemani sahabat dalam perjalanan menyusuri pantai selatan ya. 16:06 waktu Indonesia Barat, sore hari. Di sini tidak turun hujan sebagaimana tadi di daerah Naringgul dan Ciwidey, itu Naringgul ya, tepatnya setelah Gapura Naringgul rest area. Ketika kabut sudah tidak ada, maka digantikan oleh turunnya hujan dan sempat berhenti dan hujan kembali. Tapi di daerah sini kayaknya tidak turun hujan ya. Dan di depan saya ada jembatan yang menghubungkan jalan ini ya, dan banyak jalannya juga di sini. Jadi di jalur ini, di jalur selatan ini banyak jembatan-jembatan seperti ini yang akan dilewati ya. Karena banyak cekungan ataupun sungai-sungai sehingga perlu dibangun jembatan. Dan kalau kita lihat dari kejauhan ya, kalau misalnya kita sedang dalam posisi yang tepat, itu kita bisa melihat jembatan dari jauh ya. Itu indah sekali. Biasanya jembatan itu kan kebanyakan jembatan kereta api ya. Kalau ini bukan, jembatan jalan aspal banyak sekali ada di sini. Begitu. Sore hari ini begitu nyaman ya, karena lalu lintas pun ya seperti ini. Memang biasanya juga seperti ini di hari apapun juga yang pengalaman saya. Dan tidak hujan, udaranya tidak dingin dan tidak panas, sejuk-sejuk saja. Gitu ya. Walaupun hari ini hari libur panjang, tapi saya belum melihat perbedaan yang signifikan dari arus lalu lintas yang ada di sini. Oh, Pantai Batu Kumbung ya, mungkin dekat-dekat sini kayaknya. Pantai Batu Kumbung, tadi ada tulisannya ya. Saya sempat akan ke Pantai Batu Kumbung, tapi waktu itu tidak jadi gitu ya. Belum pernah ke Pantai Kumbung, walaupun waktu itu akan ke sana. Jadinya ke pantai yang lain, masih di pantai selatan ini juga. Kalau saya lihat
pantai Kukumbung itu banyak batu-batu ya di pinggir di pantainya, batu-batu bulat besar di pinggir pantainya. Nah, ini jembatan lagi, jembatan yang akan selalu ada ya, setidaknya ini jembatan yang kedua kalau saya hitung gitu ya. Dan di bawahnya ada sungai. Sampai dengan saya ngelang ini jembatan-jembatan seperti ini ada sekian itu, karena belum pernah saya hitung gitu. Ada berapa jembatan-jembatan yang seperti itu, ya. Nanti kita coba lihat akses masuk ke pantai Kukumbung ataupun pantai-pantai yang lain di sepanjang pesisir selatan ini. Ini kalau kita lihat di sini ada wisata Pantai Cigebang dan Batu Kukumbung ya, ke sebelah sana. Nah, jadi kalau sahabat ingin ke Batu Kukumbung dan Pantai Cigebang, ada pelang tadi ya, bisa langsung menyeberang ke sebelah kanan gitu ya. Karena saya akan terus ke pantai Sayang Heulang, tentunya saya tidak akan ke sana ya, melintasi saja gitu ya. Sebetulnya saya juga ingin ke sana, tapi mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan ya diberikan kesehatan, rezeki ya, sehingga bisa mengeksplor laut-laut yang ada di pantai selatan ini secara menyeluruh ya. Tentunya merekam dan menyampaikannya kepada sahabat inilah bisa menjadi referensi ya, pengetahuan objek-objek wisata bahari yang ada di pesisir pantai selatan Jawa Barat. Di depan saya tampak jelas lautan luas membentang ya. Dari arah jalan ini merupakan panorama alam yang luar biasa ya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah laut yang sangat indah sekali ya. Sangat berhadapan langsung ya dengan kita. Ya, itu ya. Sangat jelas dengan titik-titik perahu ataupun apa ya, keramba atau apa begitu. Dengan pantulan sinar matahari sore pukul 16.17 waktu Indonesia Barat gitu ya. Ini di sebelah kanan saya ya, itu adalah lautan yang terhampar luas dari pinggir jalan ini begitu. Nah, sebelah sana ya, itu lautan dengan pantulan cahaya matahari gitu. Dan di sini ini ada rest area. Di sebelah kanan saya ini ada rest area yang bisa dipakai untuk apa namanya, melihat-lihat sebentar ya laut ke arah sana gitu. Masjid Al-Mukhtar. Sahabat Rihlah, itu Masjid Al-Mukhtar ya, ini adalah merupakan rest area juga dari jalur yang ada di sini. Dari arah Cidaun tadi dari sana ya, Pantai Jayanti itu dari sana. Kita yang ada SPBU, kita akan menuju ke sebelah sini, terus mengitari jalan ini ke sebelah sana, dan tujuan kita adalah ke Sayang Heulang. Nah, ini ada gapura, kalau tidak salah ini adalah perbatasan dengan Garut ya, gapura ini. Dan kita lihat ke sebelah sana, itu ada lautan lepas ya, ada lautan lepas yang indah ya. Dari sebelah sini kita melihat pemandangan lautan dengan warna keperakan di sebelah sana ya, dengan warna keperakan karena cahaya matahari. Kita lihat dari ketinggian ya. Nah, ini adalah lautan yang luas terbentang di samping rest area Masjid Al-Mukhtar ini. Ini perbatasan dengan Cianjur dan Garut kayaknya, karena tadi ada gapura di sana. Dan cuaca alhamdulillah ya, cerah, biru ya, seperti birunya laut dan langit ini. Ya, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke sebelah sana. Ini adalah gapura.
kayaknya perbatasan antara Cianjur dengan Garut ya. Hanya ini sudah karatan, tuh ada yang jatuh. Ini jembatan yang cukup panjang juga, lebih panjang dari jembatan Cidamar kayaknya. Nah, kalau di sebelah kanan kita lihat lautan indah, biru dan juga warna keperakan karena sengatan cahaya matahari. Ya, ini jembatannya cukup panjang, jadi kalau dipakai selfie di sini sangat cocok sekali ya. Nah, kita lihat di sebelah kanan deburan ombak dan sungai yang bertemu jadi satu. 16.22 ya, waktu Indonesia Barat di hari Ahad ini, tanggal 11 ya, 11 ya. 11 Mei 2025 ya. Berada di jembatan yang menghubungkan jalan antara sungai besar. Ya, ini adalah apa nih? Tugu Batas Garut. Nah, ini adalah Tugu Batas Garut ya. Kita jam 16.22 memasuki daerah pemerintahan Garut ya, Kabupaten Garut. Nah, tadi waktu di rest area itu adalah masih masuk ke Kabupaten Cianjur kayaknya ya. Nah, di sebelah kanan itu adalah lautan yang tadi ya sahabat lihat ya dari rekaman saya sebelumnya gitu. Jalurnya ini sangat enak sekali untuk dilalui ya. Kita melihat masyarakat yang ada di sini masih melakukan aktivitas di sore hari. Ikuti terus perjalanan Rihlah Journey ekspedisi menuju Pantai Sayang Heulang. Di depan saya ada jembatan merah dan putih, dan di samping kanan saya terhampar juga lautan luas membentang ya. Deburan ombaknya demikian terlihat jelas dan besar ya. Nah, ini terus menuju ke arah lurus ya. Kita lihat jalan yang jauh ke depan. Ini merupakan ini di sebelah kanan ya. Sepanjang jalan ini di sebelah kanan ini berbatasan langsung dengan lautan lepas. Jadi kalau sahabat ingin berjalan-jalan ya di sini gitu, di jalur selatan ini dengan view di pinggir sebelah kanannya lautan lepas, ini cocok sekali. 16.24 ya, waktu Indonesia Barat di sore hari, petang hari ini menuju maghrib ya. Suasana sore hari yang sangat indah karena ya tadi bukit-bukitan, jembatan dan lautan menjadi satu kesatuan yang indah ya. Nah, inilah di sebelah kanan terlihat jelas lautan yang sangat indah. Dan ini jembatan yang keberapa tadi saya lupa ya. Jalannya lurus ke depan, kita lihat sangat mulus sekali ya. Dan kita sepanjang jalan lurus ini dengan lampu-lampu yang ada di pinggir sebelah kiri, sebelah kanan itu adalah lautan yang menemani jalan ini. Ya, kita lihat sebelah kanan itu adalah lautan lepas. Aroma lautan tercium di sini ya. Khasnya lautan itu biasanya kan anginnya bau-bau asin dan anyir ya. Nah, ini adalah unit pabrik es ya. Nah, ini lautan yang terlihat dengan jelas sekali. Tepat di pinggir jalan yang melintasi ya antara Cianjur dengan Garut. Nah, ada masjid nih, ada masjid yang dibangun. Tentunya ini menjadi fasilitas yang sangat memanjakan bagi musafir ya. Itulah laut ya, sana. Ikuti terus perjalanan Rihlah Journey ekspedisi menuju Pantai Sayang Heulang Garut ya. Nah, masih lautan di samping sebelah kanan saya. Jadi sangat indah ya dipandang mata. Perjalanan sore hari di jalur selatan ini
dengan menyusuri pantai-pantai yang ada di selatan ini, yang garis pantainya cukup panjang ya, beririsan dengan jalan. Di depan saya ada jembatan lagi dan langsung naik jalannya. Sampai dengan saya ngelang akan begini terus ya, jembatan-jembatan ini akan ada terus gitu. Kita lihat apakah sungai ini, ya sungai juga ya, sungai yang kembali terhubung kepada lautan lepas gitu. Kembali terhubung dengan lautan lepas gitu. Nah, ini jalannya menanjak. Nah, dari ketinggian kita tentu akan melihat kembali lautan. Nah, lautan kembali terlihat. Sore hari yang sungguh menyenangkan ya. Di hari Ahad ini ya, pukul 16.28 sekarang, menyusuri pantai selatan Jawa Barat dengan suasana yang indah ya. Karena masih banyak bukit-bukitan, pohon-pohonan, dan tentunya view utamanya ada lautan. Jadi depan saya, samping sebelah kanan akan terlihat lagi lautan lepas. Inilah lautan lepas yang sangat dekat dengan jalan raya. Ya, terlihat ya. Semakin sore tentunya akan semakin indah gitu. Nah, terlihat perahu-perahu nelayan di sana yang masih mencari ikan. Nah, lihat ini ya. Nah, itu. Inilah keindahan pantai selatan. Nah, di depan juga ini kita bisa melihat pemandangan, tentunya apalagi kalau bukan lautan ya. Kita lihat ya, di samping sebelah kanan ada jembatan lagi. Dan kita lihat lautan kembali. Nah, kembali kita melintasi jembatan yang cukup panjang. Dan di bawah jembatan ini adalah sungai yang menghubungkan airnya ke laut ya. Muara yang sangat menarik. Gitu. Dan setelah jembatan ini jalannya akan langsung naik nih. Gitu. Itu naik ya, jalannya langsung. Nah, langsung naik ya. Lihat ya. Masih berada di jalur selatan, kita akan melihat kembali pemandangan lautan di sebelah kanan saya ya. Nah, lautan yang kadang terlihat, kadang tertutup oleh bukit atau pegunungan. Dan kita sekarang memasuki area perbukitan, namun di pinggir kiri dan kanan, kiri ya, kalau dari sini itu banyak rumah-rumah penduduk. Kayaknya di depan itu laut lagi ya? Iya. Nah, kayaknya di depan akan melihat laut kembali. Yang pernah mempunyai pengalaman menyusuri jalan ini ya, bisa berbagi pengalaman bagaimana kesannya ketika melintasi jalan ini, jalan yang menghubungkan dari Cidaun ya sampai dengan Ranca Buaya, Santolo, dan Sayang Heulang. Nah, kita lihat kembali di sebelah kanan, begitu jelas ya. Begitu jelas laut yang super biru ya. Dan di sore hari ini tentunya semakin enak ya kalau kita berada di pinggir pantai, menikmati aroma khasnya anyirnya lautan dengan hembusan angin. Nah, kesini kayaknya bisa. Ini bisa nih kesini. Ini laut apa tuh? Hah? Karangmodang ya. Ya, kita suatu saat nanti insya Allah ke Karangmodang ya. Ada laut namanya Karangmodang. Masih laut di sana. Selamat datang di Desa Ranca Buaya, ada tulisannya tadi ya. Selamat datang. Ranca Buaya itu nama apa ya? Nama desa, nama apa begitu? Nggak sempat baca, tapi tadi selamat datang Ranca Buaya gitu. Nah, itu laut di biru di sebelah kanan dengan
padi-padi yang hijau menguning menjadi panorama yang indah. Bismillah, ini ada papan pertama ya, Ranca Buaya ke kanan, Cisewu Talago ke kiri. Nah, ini adalah perapatannya. Kalau ke kanan, ke sebelah sana adalah ke pantai Ranca Buaya Cidora ya. Ini ke arah Pengalengan. Jadi kalau sahabat datang dari Pengalengan, ini akan keluarnya di jalan ini ya. Jadi kalau dari Pengalengan terus menyusuri jalan Pengalengan ya, menuju ke arah Ranca Buaya, nanti akan keluar di jalan yang tadi di perapatan gitu, dan bisa langsung lurus ke Ranca Buaya. Jadi kalau misalnya tujuannya ke Sayanghelang ya tinggal belok kiri saja mengikuti jalan ini ya. Dari sini nanti kalau sama pertigaan Santolo ya, Karangwapat tuh pertigaan Santolo ya, bukan perempatan kan, pertigaan ya, apa lagi? Ya, pukul 16.36 saya sedang berada di kawasan selatan Jawa Barat, sedang menikmati pemandangan menggunakan sepeda motor ya, Vario 160, udah lama nggak disebutkan, bukan iklan. Tapi untuk menyampaikan kendaraan apa yang digunakan ya gitu. Nah, matahari masih ada di sore hari ini, dan kalau melihat ke arah langit, insya Allah tidak akan turun hujan sampai dengan matahari terbenam ya, sunset. Saya tidak tahu apakah saya sempat menikmati sunset di kala kayak apa di Sayanghelang atau tidak. Ya sesampainya saja. Kalau mau cepat sampai sih ini tinggal dicepetin aja nih motornya ya. Tapi karena saya ingin menikmati perjalanan di sore hari ya, karena jarang-jarang nih saya menikmati perjalanan di sore hari di daerah sini. Biasanya sudah ada di daerah Gunung Gelap atau di daerah Naringgul ya, Cidaun, kalau di jam segini. Dan sebagaimana sahabat saksikan sendiri, ada jembatan lagi ya. Ada jembatan lagi dan sungai. Saya ada yang touring ya. Oh, ada yang touring. Ada yang touring. Ada yang touring. Entah ke pantai mana mereka ya. Apakah ke Ranca Buaya berarti sudah lewat tuh. Bisa jadi mereka antara ke Santolo, Karangpapat, Santolo atau Sayanghelang. Ya, antara itu kayaknya. Kita nanti kan lewat Cicalobak ya. Oh, ini puncak gua ya. Ini puncak gua sebelah kanan, dan kita lihat itu ada lautan yang luas, dan di sana ada Masjid Al-Jabar yang berwarna hijau. Itu sebelumnya adalah pintu masuk ke pantai Cicalobak. Pantai yang cukup indah, ya, bukan cukup lagi indah. Karang-karang yang ada di bibir pantainya dengan deburan ombak dan anginnya yang cukup kuat, sungguh sangat menyamankan badan kita dan mata kita. Nah, ini kembali jembatan. Apakah sahabat tadi menghitung sudah berapa jembatan? Gitu tadi saya lupa lagi ini jembatan yang keberapa. Nah, itu lautan ya sebelah kanan. Tapi memang ada beberapa jembatan yang tidak terekam nih. Jadi tidak lengkap nih jembatannya ada berapa di video yang sahabat tonton ya. Nah, sebelah kanan di sebelah balik padi-padian ini itu adalah lautan. Nah, tapi di perahu-perahu nelayan tuh saya lihat dari sini itu sudah menyalakan lampu berwarna putih terang. Padahal masih ini ya, masih ada matahari, tapi sudah dinyalakan. Hampir semuanya saya lihat ada cahaya lampunya.
mungkin untuk memberikan sinyal kepada sesama rekan nelayan ya, gitu. Nah, ini kita terus menyusuri jalur selatan ini. Nah, lautan kembali terlihat. Ya, lautan kembali terlihat. Dengan pohon-pohon yang berjajar di samping kiri dan kanan. Pohon-pohon yang berjajar di samping kiri dan kanan membuat perjalanan ini begitu indah ya, seperti berada di terowongan hijau. Dan kita lihat jalan lurus ke depan, ya tetap ini di lapangan sepak bola, di sananya laut. Nah, kalau sahabat ingin ke Pantai Karangpapak, itu juga tidak jauh dari lapangan sepak bola ya, tinggal masuk saja. Dan nanti bisa melihat villa-villa yang bagus-bagus tuh di Karangpapak gitu. Banyak juga pengunjungnya yang dekat villa-villa itu. Ya, terus kalau sudah melintasi apa namanya? Tadi kelihatan itu saya lihat Masjid Al-Jabar ya, yang warna hijau sudah terlihat dari kejauhan tadi. Nah, ini lautan lagi dengan jembatan. Jadi bagi sahabat Rihlah yang belum pernah menyusuri jalan di selatan ini, cobalah kita susuri ya, dan berbagai pengalaman, dan sungguh sangat menyenangkan sekali pengembaraan atau pengelanaan ketika menyusuri jalan-jalan yang ada di pantai selatan. Saya sedang mencari bangunan Masjid Al-Jabar ya sebagai patokan akses masuk ke pantai Cicalobak. Nah, di samping sebelah kanan masih tetap ya, kita melihat lautan lepas ya. Di samping warna hijau dari semak-semak dan juga rerumputan. Cuaca di sore hari ini sangat bersahabat. Sangat bersahabat dengan cahaya matahari yang menghangatkan badan. Hamparan laut yang terbentang luas di tengah padang ilalang hijau. Oh, bukan di tengah padang ilalang, di pinggir padang ilalang hijau. Sore semakin sore ya, suasana semakin sejuk begitu. Jadi kita dalam perjalanan menyusuri jalan di pantai selatan ini selalu ditemani dengan dua hal. Yang pertama jembatan, karena banyak ya jembatannya. Yang kedua itu adalah lautan yang menemani sepanjang jalan ini ya tuh. Masih lautan juga di pinggir sebelah kanan saya. Gitu. Tadi tidak sempat rekam. Itu ada ini Karangpanganten. Karangpanganten. Sana ada spanduk Karangpanganten. Nah, di depan Masjid Al-Jabar. Jembatan Masjid Al-Jabar, sebelah sananya itu adalah Pantai Cicalobak. Nah, ini ya. Pantai Cicalobak ke bawah ke sana. Di sana indah sekali di bawah. Kita bisa berdiri di karang-karang yang ada di sana, dan ini di sebelah kiri ya, berdiri dengan kokoh masjid besar berwarna hijau ya, Masjid Al-Jabar ya. Nah, itu adalah Masjid Al-Jabar, menjadi patokan sahabat seandainya mau berkunjung ke Pantai Cicalobak. Jadi ada dua pantai yang menjadi penandanya itu masjid. Yang pertama tadi di Saraya, masih di Cidaun, itu Pantai Cemara. Masjid di depannya itu adalah Masjid Nurul Falah.
Lupa lagi ya, tapi masjid itu gitu. Dan juga kalau yang menuju ke arah pantai Cicalobak itu adalah Masjid Al-Jabar, berwarna hijau, berdiri dengan kokoh dan besar. Pukul 16.46, jam 17 kurang seperempat, masih berada di pesisir selatan Jawa Barat, menikmati jalanan yang mulus dan juga pantai yang hijau, biru membentang. Sahabat Rihla, 16.50 waktu Indonesia Barat, masih di jalur selatan Jawa Barat, dan di hadapan saya kembali terpampang lukisan yang sangat indah. Lukisan apa itu? Ya, lukisan tentunya lautan. Karena memang, ini lumayan ya turunannya. Tapi ya biasa saja sih sebetulnya. Ada. Di samping sebelah kanan saya ada sawah ya. Dan juga di sebelah sawah itu adalah lautan. Nah, dari sini tidak jauh RSUD Pamengpeuk ya. Nah, jadi fasilitas kesehatan untuk warga di sini. Di depan ada plang ya, apakah itu Santolo? Kita lihat ya. Barangkali itu plang Santolo. Kalau sahabat mau ke Santolo, oh ya, kayaknya Santolo ya. Coba lihat. Oh, bukan. Pamengpeuk Karut lurus, Bungbulang ke kiri, ya. Ini perapatannya nih. Hari semakin sore mendekati pukul 17 ya, udara pun mulai berubah. Tapi belum ya, mungkin tidak akan dingin ya di pinggir laut seperti ini, tapi lebih sejuk lah. Lebih sejuk dari tadi pukul 15 ataupun 16. Bagaimana sahabat saksikan sendiri, jalan dari tadi ini adalah mulus ya, tidak ada yang rusak parah gitu ya, hanya ya ada lubang-lubang begitu yang masih bisa ditoleransi, dan itu pun sudah diberikan tanda akan diperbaiki itu sebagian gitu ya. Nah, perjalanan masih terus berlangsung di sore hari ini. Jalannya seperti yang sahabat semua saksikan, naik turun ya, dengan lalu lintas yang lumayan agak ramai ya. Lumayan agak ramai dengan lalu lintas ya, dengan motor-motor. Ini motor-motor yang pakai apa tuh, kain biru, berarti rombongan ya. Dan dari Bandung juga. Nih, ya. Itu ada kain biru yang diikatkan di belakang motor ya. Berarti itu rombongan menuju objek wisata, kalau bukan Karangpapak, Santolo atau Pandelang. Ya. Jadi ada beberapa rombongan yang menyusul saya ya, menuju pantai yang di depan saya. Pantai yang di depan saya apa? Ya tadi. Karangpapak, Manarusu juga mungkin ya. Kita belum lewat ya Manarusu ya. Saya pernah ke pantai Manarusu ya. Pantainya indah ya. Jadi nanti satu saat kalau saya ke sana lagi, saya akan sampaikan ceritanya kepada sahabat Rihla semua. Ya, karena memang baru kurang lebih 1 tahun nih saya aktif ya di YouTube ini. Baru berapa bulan tuh. Jadi depan saya itu ada sungai dengan arus yang cukup deras dan besar. Nah, ini ya sungai. Dan sebelah kanannya itu ada pasir lautan, gitu ya. Nah, lautan, sungainya besar. Ya, mengalir air yang banyak debitnya.
Ya. Nah, jembatan. Nah, biasa setelah jembatan jalannya akan naik. Rata-rata begitu di sini. Nah, naik lagi. Nanti ada jembatan turun, naik lagi. Jadi bukan hanya kiri kanan, tapi naik turun juga. Hah? Kenapa? Kalau jembatan naik ya. 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 Ini saya sedang mencari-cari pantai Manausu itu sebelah mana gitu ya, lupa lagi. Itu biasa tempat masuknya itu ada 2 akses kalau salah. Ada 2 akses. Jadi dari pantai Manausu itu ke Karangpapat, pantai Santolo, kemudian ya tidak jauh ya, kayaknya bersebelahan itu pantai Santolo dengan pantai Sayang Heulang. 4 menit lagi akan ke 17, maksudnya pukul 17. Menjelang pukul 17 di pesisir selatan Jawa Barat, menyusuri pantai-pantai Rancabuaya, Puncak Kuha, Batu Kumpul, Bantar Gebang, apa tuh tadi? Modang-modang gitu dah. Apa? Modang? Wisata modang apa? Hah? Nggak tahu. Lupa lagi. Nah. Ya itu. Begitu. Hah? Karang-karang. Karang modang. Ya. Nah, pantai-pantai yang tersebar begitu banyak ya di selatan Jawa Barat ini yang masuk antara Cianjur dan Garut. Kalau pantai Cemara masuknya Cidaun itu berarti masih masuk Cianjur. Hah? Apa? Itu ada Bisping. Oh ya, Bisping ya. Tadi nemu satu di Naringgul. Ini berarti yang kedua nih. Cimari. Jadi inget juga ya, ada pantai Cimari kan ya? Iya. Cimari kita ya. Informasi saja ya, video pertama di YouTube saya itu adalah perjalanan ke pantai Cimari ya. Pertama kali ya merekam untuk di-upload di YouTube itu perjalanan ke pantai Cimari ya. Tapi lebih banyak perjalanannya, namanya juga perjalanan ya, jadi lebih banyak perjalanannya. Cimari Indah, Cijayana Pamengkus ya ini ya. Nah, di depan saya sebelah kanan kembali terlihat lautan lepas. Ini pantai apa nih? Pantai Citanggelut. Pantai Citanggelut sana. Pantai Citanggelut. Oh iya. Yang hilang. Nah, itu betul. Jadi sahabat pisah, kalau ingin melihat kondisi pantai dengan karang yang besar gitu ya dan ombak yang besar, itu bisa ke pantai Citanggelut. Saya pun pernah ke sana. Sedang duduk-duduk di batu ya dekat karang, dekat pantai gitu kan, pada bibir pantai. Ketika membelakangi bibir pantai, tiba-tiba ada air yang besar gitu ya, dan tas yang ada di atas batu besar pun itu langsung terseret ke pantai. Tapi tasnya sih tidak ke tengah pantai, tapi ada tas kecil yang terseret ke tengah laut ya. Ya lumayan, di situ ada uang gitu ya, ada kunci motor juga, kunci motor elektrik ya. Ada HP juga di sana. Hah?
SIM ya, ATP juga itu terbawa terseret arus di pantai Citanggelet ya. Jadi harus waspada ya kalau kita berada di bibir pantai. Walaupun menurut perhitungan kita itu aman-aman saja, tapi terkadang tiba-tiba ada ombak besar yang kita tidak perkirakan sebelumnya. Dan tentunya ini kita harus menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya dan juga barang-barang kita ya. Jangan sampai kita ataupun barang kita ada yang terseret ke tengah lautan ya. Jadi bisa rugi materi juga gitu. Ya tentunya bersyukur ya kalau diri kita selamat, tapi jangan sampai juga kita rugi materi juga. Jadi kita bertamasya, maka kehati-hatian dan juga merontok referensi ya, sehingga itu menjadi wawasan dan menuntun kita untuk bersikap di tempat objek wisata yang kita kunjungi. Perjalanan masih berlangsung pukul 17.01 menuju pantai Sayang-Helang. Sahabat Ihla, ternyata cuaca itu bisa berubah sewaktu-waktu. Aduh. Cuaca itu bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan ya. Nah, tiba-tiba hujan begitu. Dan yang tadinya biru, kita lihat di depan jadi kelabu begini. Hujannya tidak terlalu lebat gitu ya. Tentunya dengan hujan seperti ini membuat udara lebih sejuk ya. Nah, jadi basah seperti ini. Tidak nyangka ya, tiba-tiba hujan begitu saja. Dan tidak dari gerimis kecil-kecil langsung membesar, tapi tiba-tiba langsung sedang begini gitu. Dan kita lihat sekarang udaranya, bukan udaranya, langit itu jadi berubah jadi abu-abu, jadi kelabu yang tadinya cerah berwarna biru, ya, sekarang menjadi abu-abu begitu. Dan tampaknya kalau dengan kondisi seperti ini saya akan menghentikan rekamannya dulu ya. Kita sambung lagi nanti. Ya, hujan sudah berhenti. Hujan sudah berhenti. Tadi di belakang saya itu pintu masuk ke pantai Karangpapak ya. Hanya tadi tidak sempat terekam. Ya, ada beberapa spot yang tidak sempat terekam karena memang kondisinya tadi hujan. Jadi tidak memungkinkan untuk melakukan perekaman, gitu ya. Saya beberapa motor gitu ya, rombongan-rombongan yang berkain biru tadi itu sama rombongan dari Bandung, tapi Bandungnya sebelah mana saya tidak tahu juga begitu ya. Tapi kelihatannya mereka sedang mencari tempat tujuan wisata, ada di belakang saya sekarang. Mudah-mudahan satu tujuan, jadi mesemarakan suasana ya. Hujan sudah berhenti dengan meninggalkan jalan yang berbasahan seperti di depan saya ini ya. 17.21 waktu Indonesia Barat. Kecepatan saya nggak terlalu cepat ya, hanya 50-an kurang lebih ini. Itu tidak sampai 70, apalagi 80. Nah ini adalah sebentar lagi itu tadi di sebelah kanan ada tembus ke pantai Santolo ya. Jadi ada akses yang lain selain ke jalan utama di depan, nanti itu bisa melewati yang jalan tadi ada papan penunjuk arah, tembus ke pantai Santolo. Jadi bisa tadi lewat sana, tentunya kalau lewat yang sana tadi tapi melalui gerbang biasa ya, gerbang utama. Di situ ada yang warna biru itu apa tuh? Yang luar angkasa itu apa? Lahan apa? Yang kunculan luar angkasa begitulah kantornya itu ya. Warnanya biru. Satu kali sekitar mungkin 2-3 tahun yang lalu ya, saya ke pantai Santolo. Pertama kali saya ke pesisir pantai selatan ya, menggunakan motor Vario 110 CBS.
melalui rute Bandung Pangalengan. Ya, sampai dengan perempatan Rancabaya tadi langsung ke sebelah kiri. Ya, waktu itu sampainya sekitar jam 2 jam 3 ya. Karena jam 12 itu sudah sampai di perempatan yang tadi. 2-3 tahun yang lalu tapi itu. Nah, ini sudah ada ya, plang di atas. Santolo ke sebelah kanan. Oh, 8 ya, 8. Ya, ini adalah pintu akses masuk ke Pantai Santolo ke sebelah kanan. Ya, dan tidak lama lagi, tidak jauh dari sini, itu adalah menuju Pantai Sayang Heulang. Pantai yang kita tuju saat ini. Beberapa kali kita ke Sayang Heulang ya. Kalau juga tidak menginap, ya pulang pergi. Aduh, kecepatan dari pertama. Ya, ini kayaknya kering juga di depan saya. Karena waktunya sama. Jadi memang ada beberapa orang unik yang saya temui di sepanjang perjalanan ini. Ya, ada yang menggunakan kain biru diikat di belakang jok motor sebagai penanda satu kesatuan rombongan. Tapi ada juga motor-motor yang sama berjalan beriringan, yaitu juga pastinya adalah satu rombongan. Tapi kemana mereka saya kata juga, karena kalau yang kain biru itu sudah di belakang saya, apakah ke Karangpapak atau kemana gitu, atau ke Santolo mungkin ya. Nah, mungkin. Nah, dari Sayang Heulang ini sudah tidak jauh ya. Pantai Sayang Heulang tidak jauh. Nah, itu di depan ada plang. Pantai Sayang Heulang ke sebelah kanan nyebrang. Ya, kita akan menyeberang. Lihat ini ya, Sayang Heulang. Kita nyebrang ke sebelah sini sebelum jembatan. Itu jembatan ya. Ya, ini adalah akses masuk ke Pantai Sayang Heulang. Pukul 17.29 waktu Indonesia Barat, waktu pesisir selatan Jawa Barat. Ya, dari jalan arteri tadi kita masuk. Ya, kalau dari arah Cidaun itu kita nyebrang. Kalau dari arah Gunung Gelap itu otomatis tinggal belok ke sebelah kiri. Ya, tidak. Ya kalau jalan kaki jauh ya, tapi kalau naik kendaraan ya nggak terlalu jauh juga, sedang berapa kilo kayaknya nih. Ada 2-3 kilo dari jalan arteri utama menuju pintu gerbang Sayang Heulang. Di sebelah kanan dan kiri ini ada sawah dan ada belantara hutan. Ya. Pohon-pohonan ya, tapi ini adalah akses hidup sebetulnya. Sayang Heulang itu banyak perumahan penduduk juga, ya, dan tempat wisata juga. Hanya memang melewati jalan ini yang penuh rerimbunan, gitu ya. Ada makam juga di sebelah kiri saya ada makam juga. Ya, kita terus menyusuri jalan menuju gerbang Pantai Sayang Heulang Garut. Perjalanan dari mana tadi? Dari Masjid Al-Hikmah ya, di Ciwidey, Rengganis 13.30. Lumayan deh lama, karena memang kecepatannya ya 50-an. Kalau kecepatannya 60-70 akan lebih cepat lagi sampai ke sini. Gitu. Saya beberapa kali pulang pergi, sekali ya pulang pergi dari Pantai Sayang Heulang, dari Ciwidey, ya, kemudian ke Pantai Cemara, ke Pantai Sayang Heulang, langsung pulang lagi melalui Gunung Gelap menuju kota Bandung. Dari jam 6 sampai jam 10 malam itu one day trip ya, dari Pantai Cemara sampai dengan Pantai Sayang Heulang. Dan kalau kita hobi dengan perjalanan-perjalanan seperti ini ya sangat menyenangkan ya. Walaupun kita lelah, walaupun kita pegal di jalan,
tapi kita menemukan suatu kenikmatan melihat pemandangan, melihat jalan seperti ini ya di waktu senja menuju tenggelamnya matahari, ya, suasana sawah, pohon-pohonan. Ini tentunya sangat menenangkan jiwa kita, menenangkan pikiran kita, menjernihkan pikiran kita. Kalau kita ke Pantai Madasari dari arah Batu Karas, itu pun kita akan masuk ke jalan yang seperti ini ya. Beda kalau kita dari arah mana tuh, Lung Sancang, itu ke Legok Jawa dan akan memasuki Pantai Madasari itu dari pinggiran-pinggiran pantai yang dilewati. Ya. Nah ini suasananya memang lebat ya di kiri kanan dengan pohon-pohonan yang besar. Ini pohon apa gitu? Pohon-pohonan yang besar. Tapi ini jalannya hidup karena ada kendaraan dari dua arahnya. Nah di depan sudah terlihat ada cahaya lampu, ya, bukan lampu motor ya, tapi ya itu kemungkinan adalah gerbang tiket dari Pantai Sayang Heulang ini atau rumah penduduk mungkin. Ya, tapi tidak jauh ya. Oh ya, gerbang tiket sudah mulai terlihat. Ya, gerbang tiket sudah mulai terlihat. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sudah sampai di gerbang masuk Pantai Sayang Heulang. Ya. Nah, ini ada polisi tidur. Saya pernah agak kecepatan tinggi, tidak tahu ada polisi tidur di sini sampai mental HP saya. Ya, kita berhenti sejenak untuk membeli tiket dulu. Ya.